Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable yang terhormat Abi Hanif dan Umida, dan yang terhormat juga guru-guru dan para senior, yang saya sayangi, orang tua saya dan juga teman-teman saya yang saya kasih. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang pertama, pengertian lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic conditions surrounding and berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda yang tidak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan lain-lainnya. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Ini yang kedua. Jika kamu mengamati bagian kecil ekosistem seperti pada kegiatan sebelumnya atau seluruh ekosistem yang luas seperti lautan, kamu dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Selain ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Jadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik, dan terjadi interaksi antara sama komponen abiotik. Yang pertama, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Interaksi antara makhluk hidup dan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Yang kedua, macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada tiga macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan akar pohon pinus yang mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Contoh simbiosis parasitisme adalah antara kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanan, sedangkan manusia akan merasa gatal pada kulit di kepalanya.
Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Pola interaksi manusia memengaruhi ekosistem. Alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia dapat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Mengapa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskannya. Jadi alam itu awalnya sahabat bagi manusia, tapi karena manusia itu membuang limbah ke alam, maka terjadi alam itu semakin mendikit dan kota pun semakin besar. Jika semakin banyak kota, itu hutannya itu semakin luasnya berkurang. Saya kira itu saja. Maafkan saya bila ada salah menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.